hormati Bapak Profesor Dr. Haji Sapandi Syaroni MAG, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Rektor UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan, Bapak Profesor Dr. Haji Zainal Mustaqim MAG. Alhamdulillah beliau berkenan hadir di fakultas kita ini. Kita beri aplaus dulu. Ya, karena biasanya beliau ini tidak pernah hadir kalau acara fakultas, Pak Ustadz Danu, karena saking sibuknya. Nah, ini alhamdulillah bisa berkenan hadir. Bahkan ada rapat yang masih di cancel ini. Ya, yang saya hormati narasumber kita yang kita nantikan bersama. Nama aslinya si Insinyur Joko Ismanu Herlambang, tapi terkenal dengan Ustadz Danu. Sudah pernah lihat belum? Di mana? Ya sudah, kalau sudah nanti di TV aja. Alhamdulillah sekarang sudah hadir di depan kita. Saya dulu sering menemani beliau, itu fotonya. Tepuk tangan dulu. Itu pada saat saya dulu jadi artis. Menemani beliau di MNC TV ya. Sejak jadi dekan ini nggak enak sama Pak Rektor. Jadi alhamdulillah beliau berkenan hadir. Perlu saya sampaikan, dalam sejarah beliau tadi mengatakan saya ini tidak pernah mau diundang acara langsung di lapangan, baru kali ini. Tepuk tangan untuk beliau. Selanjutnya, sambutan Rektor UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan, dan dimohon untuk membuka acara studium general kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Zainal Mustaqim MAG. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati, saya muliakan Insinyur Joko Ismanu Herlambang. Saya hafalkan siapa tadi, atau Ustadz Danu yang luar biasa. Saya juga baru ketemu sekali ini. Sebetulnya yang menggerakkan saya datang pagi hari ini adalah Ustadz Danu. Kalau kemarin diundang oleh dekan sama oleh Kabak Usrudin, saya itu nggak tertarik. Tapi ketika saya membaca undangannya ada Ustadz Danu, tadi malam saya pulang dari Jakarta. Ini harusnya masih Rakernas Pendis ya, bisa dicek di Mbak Husnan UTU saya. Saya sejak tanggal 1 sampai tadi malam nggak di rumah. 1 sampai 4 itu IJIS, 4 sampai tanggal 7 itu Rakernas Kemenang, semuanya di Semarang. Tanggal 8 rencana saya liburan di Blora. Baru nyampe di Blora sana, di kampung saya, ada undangan mendadak harus ke Jakarta rapat Rakernas Pendis. Harusnya nanti sore baru pulang. Tapi karena ada Ustadz Danu, saya tadi malam pulang ya, untuk bisa ketemu Ustadz Danu. Ya, dengan ucap Bismillahirrahmanirrahim, Sunnah Al-Fat saya nyatakan dibuka. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.
kasih adik-adik mahasiswa dan mahasiswi yang tadi sudah diperkenalkan. Mudah-mudahan menjadi gambaran kecil. Saya langsung ke fokusnya, masalah kehidupan psikologis manusia di zaman sekarang. Kalau umpamanya adik-adik dan teman-teman semuanya mau tahu kenapa sakit itu bisa muncul, ya, ini sebenarnya sudah diceritakan oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Beberapa ayat pasti sering dibaca. Salah satunya adalah wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Artinya apa? Dan apa saja musibah yang engkau terima disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Semua orang Islam itu faham tentang ayat itu. Semua, bahwa musibah itu dari buah tangan kita. Tetapi pada saat orang muslim tersebut atau muslimah tersebut itu sakit, dibilang ini ada dari kesalahan, dosa-dosa kamu, insya Allah tidak pernah mau mengakuin. Nah, disinilah sebenarnya saya dalam berdakwah itu mengembalikan kita sebagai seorang Islam itu kembali pada jalan kita. Ya, nah, musibah-musibah apa saja yang bisa menimpa seseorang? Hampir semua penyakit yang beredar di dunia ini itu dari perilaku kita atau dari perilaku orang tua kita. Insya Allah. Kenapa saya bisa cerita seperti ini? Alhamdulillah, Allah mengizinkan saya meneliti secara psikologis. Kemudian tiap-tiap penyakit itu diizinkan saya meneliti, saya diizinkan menganalisa. Alhamdulillah, saya mencoba mencari bagaimana cara menyelesaikan masalah-masalah penyakit yang diderita oleh seluruh umat manusia di muka bumi ini menurut syariat Islam kita. Dan alhamdulillah sampai saat ini dan diizinkan oleh Allah Ta'ala selesai. Kalau orang Islam tersebut nurut nomor satu itu nurut pada Allah, bukan nurut pada saya. Biasanya saya itu memberi nasihat. Nah, nasihat saya itu berupa apa yang ada dalam Quran dan apa yang ada di dalam hadis atau apa yang dikerjakan Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau seseorang tersebut nurut, insya Allah penyakitnya akan sembuh dengan cepat. Dan ini saya alami dari berbagai macam penyakit yang sering saya tangani. Nah, penyakit apa saja? Penyakit itu dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki semua penyakit. Dari mulai pusing, di sebelah sini pusing, sebelah sini pusing, namanya pusing semua kalau di kepala. Ya, sini pusing, itu pusing semua. Tapi titik-titik pusing itu ada bedanya. Sariawan, sakit mata ya, kemudian pilek yang nggak pernah bisa sembuh, gatal di tenggorokan bertahun-tahun bahkan puluhan tahun, sesak dari kecil, kemudian sampai tulang punggung bengkok, itu apa namanya? Osteoporosis, bukan skoliosis. Nah, itu tulang punggung bengkok, itu ketemu sebenarnya. Dan alhamdulillah banyak dari pasien-pasien saya itu yang terkena tulang punggung yang bengkok. Ya alhamdulillah sembuh, bisa lurus lagi. Dengan apa? Kembali ke jalan Allah. Hanya itu aja. Sampai ujung kaki. Dari mulai pilek, batuk, sariawan, sesak napas, asma, sampai kalau wanita itu keputihan, menstruasi, kalau menstruasi sakit, indung telurnya ada endometriosis. Bagi adik-adik belum paham ya, nanti kalau yang sudah menikah itu mulai paham. Endometriosis itu ada, kemudian ada kanker serviks, macam penyakit. Ya alhamdulillah ketemunya itu di dalam agama kita. Makanya di sini saya memberikan ilmu ini, mudah-mudahan bisa menjadi gambaran bahwasanya penyakit inilah gambaran dari nanti orang itu mau di akhiratnya kayak bagaimana. Karena Allah sudah menceritakan
wala nudziqannahum minal adabil adna dunnal adabil akbar la'allahum yarji'un. Satu kalimat dalam Quran ini menceritakan, dan Allah itu akan memberikan kepada mereka siksa kecil di dunia, siksa kecil di dunia sebelum siksa besar di akhirat. Buntutnya lebih bagus, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Allah memberikan musibah berupa sakit kepada semua manusia, baik itu muslim, muslimah, atau orang-orang kafir. Dia sakit di dunia, kalau ini muslim, jelas ayat ini untuk yang muslim. Kalau ada yang sakit di dunia tidak dikembali pada Allah Ta'ala, besok di akhiratnya akan diberi siksa di dalam neraka. Ini sudah jelas ayatnya. Nah, ayat ini jarang sekali dibahas, sangat jarang sekali. Padahal kalau kita mau memikirkan ayat ini akan ketahuan, oh berarti orang yang sakit di dunia ini besok kalau di akhirat akan masuk neraka. Nomor satu itu dulu aja dulu. Ya. Nah, kenapa dia masuk neraka? Karena sakit ini disebabkan dari buah tangan, Buah tangan itu apa? Perilaku yang mana? Perilaku yang salah dari syariat agama kita. Nah, kenapa Allah memberikan sakit? Karena Allah kasih sayang bagi yang muslim, sehingga dimunculkanlah sakit. Apa saja bentuk sakit. Nah, caranya adalah bagaimana cara mengobati. Nah, sakit di sini saya ceritakan, kalau tadi secara fisik dari mulai kepala, kalau memangnya seorang itu sakit pusing puluhan tahun sampai meninggal, dia nggak bisa tahu solusinya bagaimana. Besok di akhirat, insya Allah menurut ayat tadi dalam surat As-Sajdah 21, nanti silakan baca sendiri, itu beliau akan masuk neraka. Sudah jelas dijelaskan oleh Allah Ta'ala. Kemudian di belakangnya dijelaskan satu kecil ayat, la'allahum yarji'un, artinya apa? Agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ayat inilah pengobatnya. Jalan yang benar itu bagi kita orang Islam apa? Kembali pada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Itu aja. Nah, kembali pada Quran yang mana? Kembali lagi. Kalau orang sakit berarti ada kesalahan, ada dosa. Bagaimana cara kembali pada Allah Ta'ala? Memohon ampun. Dan ayat-ayat dalam memohon ampun banyak sekali. Sering kita dengarkan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Jelas itu ya. Dan bersegera kamu ke dalam ampunan Tuhanmu. Kita diminta untuk bersegera mohon ampun, itu berarti mengetahui kekurangan atau kesalahan atau dosa-dosa kita, sehingga kita harus mohon ampun. Mohon ampun yang mana? Contoh, sakit kepala, pusing. Siapa tahu kita sering mikirin yang tidak suuzon kepada seseorang, kemudian punya suuzon yang tentang masalah pekerjaan, suuzon tentang pacarnya yang digondol sama temennya. Semuanya itu bisa jadi masalah nanti. Ya, nah itu salah satu penyakit fisik yang dirasakan, termasuk kanker payudara, kanker nasofaring darah sini nih, kanker serviks dan sebagainya, itu sama ya. Nah, yang diceritakan tadi oleh Mas Andika adalah masalah-masalah psikologis. Ada tekanan pada kehidupan di zaman sekarang. Tekanan itu di mana? Tekanan pekerjaan, kalau nanti adik-adik lulus itu mau kemana? Itu ada tekanan nanti. Nanti yang perempuan, adik-adik yang wanita ini, nanti kalau sudah lulus, sudah kerja, kok nggak kawin-kawin? Tekan lagi. Itu sama sebenarnya. Jadi tekanan itu tidak cuma masalah modernisasi. Di rumah aja ditekan. Coba kalau temennya udah pada nikah, udah pada punya anak, orang tuanya kok mana kamu kok nggak nikah gimana? Nah, kan pusing pasti. Akhirnya kita jengkel sama orang tua kalau ditanyain, kamu kok nggak nikah dok? Jengkel. Akhirnya marah sama orang tua. Kalau marah sama orang tua, kita pasti udah keluar jalur dari syariat agama Islam, bahwa dengan kita itu sebagai anak itu harus hormat kepada orang tua. Lupa.
akhirnya kita jengkel, marah, menyimpan, itu menjadi suatu kesalahan di hadapan Allah. Malaikat atid akan mencatat terus menerus kesalahan dan dosa-dosa kita, dan itulah akan menjadi masalah, yaitu penyakit. Nah, bagi masalah-masalah psikologis, salah satu kasus yang sering didengarkan itu adalah skizofrenia atau halusinasi. Di kepala ada yang ngomong nih, di kepala nih ada yang ngomong apa. Nah, kalau ini mahasiswi sama mas mahasiswa ini belum ngerti ya. Biasanya di sini disuruh bunuh diri. Ada kasus kemarin yang mahasiswi loncat dari lantai 4 apa yang meninggal kemarin sebenarnya ya? Semarang ya. Nah, itu loncat. Kenapa dia loncat? Padahal kuliahnya di Universitas Islam. Kenapa loncat? Padahal tahu kalau istilahnya bunuh diri itu tidak sukai oleh Allah Ta'ala. Disitulah ada tekanan psikologis. Ada yang ngomong di sini, bunuh diri aja, bunuh diri, hidupmu nggak berguna, hidupmu tidak manfaat. Di sini. Nah, tekanan itulah yang sebenarnya harus kita cari adalah kenapa dia ada suara di sini. Insya Allah mudah-mudahan nanti dalam dalam sesi berikutnya saya akan memberikan gambaran tekanan-tekanan yang ada di sini. Kemudian kalau ibu-ibu muda biasanya ada, kalau adik-adik mahasiswa ada yang di TV itu sering ibu-ibu gorok leher anak bayinya, pernah dengar? Nah, itu ada suara di sini. Ada suara bunuh anakmu itu terus begini. Itu sampai ibu-ibunya nggak bisa tidur karena suara itu bunyi terus. Mau tidur tuh bunuh anakmu nggak bisa tidur. Nah, inilah kalau orang ini punya uang kemudian pergi ke psikolog atau ke dokter jiwa atau ahli jiwa, ini dikatakan yang namanya halusinasi atau skizofrenia. Ada yang ngomong di sini dan itu tidak bisa untuk main-main. Kenapa disuruh bunuh anak? Ada di sini bakar rumahmu. Kemudian di sini pukul ibumu. Banyak kasus yang sering saya tangani. Ya, yang di sini kamu nikah dengan si A. Ada kamu harus nikah dengan si A. Itu ada di sini. Karena banyak pasien yang saya tangani ini, saya kasih contoh. Tiap kali, ini wanita ya, tiap kali dia lihat laki-laki kemudian lihat lebih dari 1 menit, itu selalu ada bilang itu calon suamimu, itu di sini. Serius. Kayak percaya nanti kalau udah ngalamin baru gitu ya. Mudah-mudahan tidak ya, tapi ini saya cerita. Di sini kalau lihat laki-laki aja dia 1 menit kurang lebih itu sudah bunyi itu calon suamimu di sini. Nggak taunya, nah ini kalau ini saya kasih langsung. Kenapa dia itu kok seperti itu? Nggak taunya memang dia dari muda sampai umur tertentu itu dia belum nikah. Jadi dia sangat berharap punya suami. Karena sangat berharapnya itu duniawi, bukan karena Allah Ta'ala. Masuklah jin ke kepala, ke otak, ke pikiran, ke mata, ke pendengaran, ke motorik, semua dikuasai oleh jin. Jin yang menguasai manusia seperti kita ini bukan jin yang skizofrenia, maksud saya bukan jin yang punya tipikal kayak kuntilanak, kayak pocong, kayak yang bukan. Ini jin yang khususnya dari angkasa, jin yang memang diizinkan oleh Allah Ta'ala masuk jika orang tersebut melamun, menginginkan dengan nafsu yang tidak ada Allahnya. Saya ceritakan, tidak ada Allahnya. Jin itu akan masuk. Kalau dia berharap ingin punya suami kuat sekali, nanti bagian jin itu masuk, dia akan ngompori. Setiap kali dia lihat laki-laki, itu calon suamimu, selalu seperti itu. Lah kan bahaya, ya. Ada wanita duduk di sini lihat Pak Rektor, dia menteleng begini, itu calon suamimu. Mumpung nggak ada Pak Rektor ya saya ngomong aja. Itu namanya skizofrenia yang tadi mau kita bahas secara detail ya.
skizofrenia atau tekanan psikologis dari seseorang. Ada pasien saya, seorang mahasiswi, ada datang ke saya, di sini bilangnya apa? Kamu tidak akan lulus, kamu tidak akan berhasil. Itu apa di sini? Kamu nggak akan lulus, 1, kamu nggak akan berhasil, 2, kamu nggak akan bisa nikah, 3. Jadi dia ada 3 tekanan psikologis. Nah, alhamdulillah pasien saya seperti itu diizinkan oleh Allah Ta'ala, hampir 100% diberi kesembuhan Allah. Alhamdulillah. Makanya saya di sini cerita, ini sebenarnya ilmu Islam. Saya nggak reko-reko, nggak ada. Karena pada saat saya mengajak orang tersebut untuk mohon ampun kepada Allah Ta'ala, beliau mau. Kemudian saya kasih nanti doanya tiap kali habis sholat, selesai doa yang biasa, doain ini, fokus memohon ampun di titik ini. Beliau mau. Ada yang langsung bisa sembuh, ada sekali berdoa beliau mengerti, suara itu langsung hilang, ada, dan sangat banyak. Ada yang sampai 2, 3, 4 kali belum, suara belum hilang karena memang dia dablek. Dablek, tahu dablek ya? Dablek itu dikasih tahu susah. Nah, itu saya juga bingung kalau sudah begitu ya. Nah, jangan sampai kita itu termasuk umatnya Rasulullah yang dablek. Sudah mulai bisa dipahami, ini salah satu adalah ciri seseorang terkena penyakit psikologis. Nah, nanti cara-cara Islami ada bagaimana? Yaitu tadi, bagaimana psikoterapinya untuk menyelesaikan masalah-masalah, boleh itu masalah psikologis ataupun masalah penyakit yang umum. Ya, penyakit yang umum tadi, keputihan, kanker serviks, kanker payudara, pusing, sariawan menaun, macam-macam itu. Nanti mudah-mudahan dari adik-adik mahasiswa-mahasiswi ini bisa menjadi bisa menjadi tamu ya, dalam anggap aja pasien lah ya. Yang mau kesurupan silahkan ke depan, nanti saya juga akan menerangkan nanti kenapa kesurupan, saya terangkan. Jadi kesurupan itu jangan sampai miliknya para jin sehingga manusia itu nggak ngerti caranya ya. Boleh kesurupan apa? Nanti insya Allah saya akan memberikan gambaran, ini kesurupan ilmu, ini kesurupan sihir, ini kesurupan hobinya melamun, ini kesurupan karena ini, insya Allah. Karena memang beda-beda kesurupannya, insya Allah beda-beda. Kemarin saya mendapatkan pasien, salah satu mahasiswi Universitas IAIN Jogja apa? Wali Songo ya? Jogja Wali Songo ya, Jogja Wali Songo. Itu sama, kena sihir Sunan Gunung Jati ya, Wali Songo Semarang ya, berarti Semarang dia. Wali Songo, karena saya tanya di mana IAIN Wali Songo, dia masih mahasiswi skripsi. Nah, itu sudah kira-kira 4 tahun kesurupan nggak bisa sembuh. Mohon maaf ya, beliau sudah hampir sebulan itu 5 kali, 10 kali itu diruqyah. Mohon maaf ini saya cerita, karena ini baru kemarin, nggak bisa. Kemudian kalau saya amati, oh ini saya sihir. Karena apa? Dia cerita, ya sakit mana mbak? Kepala, terus dada, terus perut, sakit kayak ada yang ganjel atau nusuk. Iya, oh ini sihir berarti. Paham ya? Nanti ada ciri-ciri ini sihir atau psikologis, insya Allah ada ciri-ciri. Dan alhamdulillah pada saat sihir ini sudah selesai, sakitnya hilang, malah dia tidur. Saya doain ini tidur. Selesai tidur, saya ngomong sama beliau, namanya mbak siapa sih namanya ya? Namanya siapa, lupa saya ya. Mbak bangun, istighfar, buka mata, dia bangun. Kemudian saya tanyain, kan ada bapaknya, saya bilang, Pak, anak bapak yang ini tidurnya bukan karena sihir, kayaknya anak bapak ini hobinya males. Serius, saya cerita serius. Ini saya tanya ya Pak ya, Mbak, saya tanya, bener nggak Mbak itu hobinya kalau menurut Mbak tidak ada kerjaan itu di dalam kamar menyendiri dan jarang sekali bantu orang tua? Dia jawab apa? Betul Ustaz, loh gitu. Dan di kamar rata-rata tidur. Dia jawab iya. Itu saya doa sihirnya sudah hilang, dia malah tidur. Itu kesurupan jin tidur. Serius. Makanya saya cerita ini serius. Jadi kita ada punya standar jin tidur. Kalau hobinya sekarang itu tidur,
males. Jangan ya. Kemarin saya baru selesai, kemudian saya doain, dia paham, mbak siapa itu paham, kemudian saya doain, jika hobi menyendirinya dan hobi kalau sendiri itu tidur dan malas membantu orang tuanya, jika itu salah di hadapanmu ya Allah, ampuni, lepaskan jinnya ya Allah. Alhamdulillah, amin. Selesai dia mau tidur begini waktu doa, tapi waktu lepaskan jinnya ya Allah, bangkit dia. Selesai sampai doa itu selesai. Alhamdulillah. Saya tanya gimana, dia cerita ada yang keluar dari dada saya ke atas Ustaz. Sekarang gimana? Kayaknya kok gak pengen tidur ya. Alhamdulillah. Paham ya adik-adik, mahasiswa-mahasiswi, ini salah satu gambaran sebenarnya semua penyakit di dalam Quran itu sebenarnya ada, cuma kita tidak tahu. Nah, kalau Allah tadi menceritakan wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum, bahwasanya seseorang diberikan musibah oleh Allah Ta'ala disebabkan dari buah tangannya sendiri tersebut. Itu buah tangan itu maksud Allah itu adalah dosa, dan kalau seorang berdosa harus mohon ampun dan jangan melakukan perbuatan dosa, yaitu yang biasa kita ketahui namanya taubatan nasuha, seperti itu. Jadi tidak ada yang keluar dari rel syariat Islam. Dan alhamdulillah pasien-pasien atau siapapun atau di TV yang ini, beliau yang sering nemenin saya, beliau melihat sendiri, jadi saya nggak pernah ngapa-ngapain, pegang aja nggak pernah, saya pegang nggak pernah, nggak mau, betul. Jadi megang nggak, kalau memang berdoa kepada Allah cukup tangan dibuka boleh atau memang konsen. Nah kalau di TV saya harus menyebut doanya. Ya, alhamdulillah diberi kesembuhan sama Allah Ta'ala. Makanya di sini mudah-mudahan salah satu ilmu yang sampai saat ini belum terkuak dari dalam Quran dan juga dalam hadis Rasulullah, mudah-mudahan hari ini saya bisa menularkan pada adik-adik, pada teman-teman semua. Mudah-mudahan manfaat ya. Amin ya rabbal alamin.